Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga di hari ini apapun kesibukan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tawakal. Pengertian tawakal. Tawakal bahasa Arab, atau tawakul dari kata wakala dikatakan, artinya, menyerah kepadanya. 1. Dalam agama Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan, atau menanti akibat dari suatu keadaan. 2. Arti terminologis. Tawakal adalah suatu sikap mental seorang yang merupakan hasil dari keyakinannya yang bulat kepada Allah, karena di dalam tauhid ia diajari agar meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan segala-galanya, pengetahuannya maha luas, Dia yang menguasai dan mengatur alam semesta ini. Keyakinan inilah yang mendorongnya untuk menyerahkan segala persoalannya kepada Allah. Hatinya tenang dan tenteram serta tidak ada rasa curiga, karena Allah maha tahu dan maha bijaksana. 2. Dengan demikian, tawakal kepada Allah bukan berarti penyerahan diri secara mutlak kepada Allah, melainkan penyerahan diri yang harus didahului dengan ikhtiar secara maksimal. Abu Mukti Balhi berkata kepada Hatim al-Asyom, betulkah engkau berjalan tanpa bekal di hutan ini hanya semata-mata bertawakal? Jawabnya, tidak, aku bepergian jauh pasti berbekal, lalu apa bekalnya? Jawabnya, 4 perkara bekalku, yaitu 1. Aku yakin bahwa dunia seisinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Semua makhluk adalah hambanya. 3. Segala usaha, bekerja adalah semata hanya faktor penyebab saja, sedangkan rizki ada di tangan Tuhan. 4. Dan aku yakin bahwa, ketentuannya pasti berlaku bagi semua makhluk. Kata Abu Mukti, itulah bekal yang paling baik, karena bekalmu itu sanggup menempuh perjalanan yang sangat jauh akhirat, maka tiada artinya jika hanya perjalanan di atas bumi, dunia. B. Sumber Al-Quran dan Hadits tentang tawakal. Semua perintah dalam bertawakal, biasanya selalu didahului oleh perintah melakukan sesuatu. Firman Allah SWT. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surat Ali Imran ayat 159. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya sebagai berikut. Umar R.A. berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan kamu bertawakal, menyerah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan memberi rizki kepadamu sebagaimana burung yang keluar pagi dengan perut kosong, lapar, dan kembali pada senja hari dalam keadaan sudah kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. C. Rukun-rukun tawakal. Tawakal tidak didapati kecuali sesudah mengimani 4 hal yang merupakan rukun-rukun tawakal. Pertama, beriman bahwa Al-Wakil maha mengetahui segala apa yang dibutuhkan oleh si muwakil, yang bertawakal. Kedua, beriman bahwa Al-Wakil maha kuasa dalam memenuhi kebutuhan muwakil. Ketiga, beriman bahwa dia tidak kikir. Keempat, beriman bahwa dia memiliki cinta dan rahmat kepada muwakil. D. Derajat-derajat tawakal. Pertama, keyakinannya kepada Allah seperti keyakinannya kepada wakil yang telah dikenal kebenarannya, kejujurannya, perhatian, petunjuk dan kasih sayangnya. Kedua, keadaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti keadaan anak kecil kepada ibunya. Ia tidak mengenal selain ibunya dan segala urusan hanya mengandalkannya. Ia adalah pikiran pertama yang terlintas di hatinya. Kedudukan ini menuntut manusia untuk tidak berdoa dan tidak memohon kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena percaya pada kemurahannya dan kasih sayangnya. Ketiga, seperti pucatnya orang sakit, yang bisa terus berlangsung dan terkadang lenyap. Jika engkau katakan apakah hamba boleh berencana dan mengandalkan sebab-sebab, maka ketahuilah bahwa kedudukan ketiga menolak perencanaan secara berlangsung selama ia tetap dalam keadaan itu. Kedudukan kedua menolak perencanaan, kecuali dari segi pengandalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa dan merengek seperti anak kecil yang hanya memanggil ibunya.
Manfaat tawakal. Setelah kami jelaskan kedudukan tawakal, kami merasa senang untuk menunjukkan sebagian buah yang agung yang bisa dipetik oleh orang yang bertawakal setelah berhasil mewujudkan makam kedudukan yang sangat tinggi dan mulia ini. Hal terpenting di antaranya adalah 1. Mewujudkan iman. 2. Ketenangan jiwa dan rehat hati. 3. Kecukupan dari Allah segala kebutuhan orang yang bertawakal. 4. Sebab terkuat dalam mendatangkan berbagai manfaat dan menolak berbagai mutlarat. 5. Mewariskan cinta Allah kepada sang hamba. 6. Mewariskan kekuatan hati, keberanian, keteguhan dan menantang para musuh. 7. Mewariskan kesabaran, ketahanan, kemenangan dan kekokohan. 8. Mewariskan rezeki, rasa ridha dan memelihara dari kekuasaan setan. 9. Sebab masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Macam-macam tawakal. Tawakal dibagi menjadi dua macam, antara lain. 1. Tawakal kepada Allah. Macam-macam tawakal kepada Allah, yaitu A. Tawakal kepada Allah dalam istiqomah dirinya dengan petunjuknya, pemurnian tauhid. B. Tawakal kepada Allah dalam penegakan agama Allah di muka bumi, menanggulangi kehancuran, melawan bid'ah, berijtihad melawan orang kafir, amar makruf nahi munkar. C. Tawakal kepada Allah dalam rangka seorang hamba ingin mendapatkan berbagai hajat dan bagian duniawi atau dalam rangka menghindari berbagai hal yang tidak diharapkan dan berbagai musibah duniawi. D. Tawakal kepada Allah dalam rangka mendapatkan dosa dan kekejian. Tawakal kepada selain Allah. Bagian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu A. Tawakal bernuansa syirik. Ini juga terbagi menjadi dua. Pertama, tawakal kepada selain Allah Ta'ala dalam hal yang tidak mampu mensikapinya selain Allah Azza wa Jalla, seperti halnya orang-orang yang bertawakal kepada orang-orang yang telah mati dan para taghut dalam rangka menyampaikan harapan tuntutannya berupa pemeliharaan, penjagaan, rezeki dan syafaat. Kedua, tawakal kepada selain Allah berkenaan dengan perkara-perkara yang dimampui sebagaimana yang ia kira oleh orang yang bertawakal tersebut. Ini adalah syirik kecil. B. Perwakilan yang diperbolehkan, yaitu ketika seseorang mewakilkan suatu pekerjaan yang dimampui kepada orang lain. Dengan demikian orang yang mewakilkan itu mencapai sebagian apa yang menjadi tututannya. G. Contoh perilaku tawakal. Ciri-ciri orang yang tawakal. Orang yang bertawakal kepada Subhanahu wa Ta'ala akan berperilaku antara lain. 1. Selalu bersyukur apabila mendapat nikmat dan bersabar jika belum atau tidak tercapai apa yang diinginkannya. 2. Tidak pernah berkeluh kesah dan gelisah. 3. Tidak meninggalkan usaha dan ikhtiar untuk mencapai sesuatu. 4. Menyerahkan dirinya atas semua keputusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan usaha dan ikhtiar secara sempurna. 5. Menerima segala ketentuan Allah dengan ridho terhadap diri dan keadaannya. 6. Berusaha memperoleh sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Dan sebagai tanda tawakal kita kepada Allah, kita yakin bahwa segala sesuatu yang datang pada diri kita adalah yang terbaik bagi kita. Tiada keraguan sedikit pun di dalam hati, apabila mempunyai perasaan untuk menghindarinya, segala sesuatu yang menimpa kita. Meskipun hal itu terasa pahit dan pedih bagi kita, kalau hal itu datang darinya, tentulah hal itu yang terbaik bagi kita. Inilah bentuk tawakal sesungguhnya. Barang siapa bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Allah Maha Kuasa untuk mengirimkan bantuan kepada hamba-hambanya dengan berbagai cara, termasuk cara yang bagi manusia tidak masuk akal. Allah adalah satu-satunya tempat mengadu saat kita susah. Allah senantiasa mendengar pengaduan hamba-hambanya. Dalam banyak hal, peristiwa-peristiwa di alam ini masih dalam koridor sunatullah. Artinya, masih dapat diurai sebab musababnya. Hal ini mengajarkan kepada kita agar kita kreatif dan inovatif dalam kehidupan ini. Kesimpulan, tawakal dari segi bahasa artinya menyerah kepada Allah.
Dan dari segi istilah adalah suatu sikap mental seorang yang merupakan hasil dari keyakinannya yang bulat kepada Allah bahwa hanya Allah yang menciptakan dan mengatur segala-galanya. Tawakal kepada Allah bukan hanya berarti penyerahan diri secara mutlak kepada Allah, melainkan penyerahan diri yang harus didahului dengan ikhtiar secara maksimal. Tawakal tidak didapati kecuali sesudah mengimani 4 hal yang merupakan rukun-rukun tawakal, yaitu beriman bahwa Allah Maha mengetahui segala apa yang dibutuhkan oleh orang yang bertawakal, beriman bahwa Allah Maha Kuasa dalam memenuhi kebutuhan orang yang bertawakal, beriman bahwa Allah tidak kikir, beriman bahwa Allah memiliki cinta dan rahmat kepada orang yang bertawakal. Derajat-derajat tawakal ada 3 yaitu pertama keyakinannya kepada Allah seperti keyakinannya kepada wakil yang telah dikenal kebenarannya, kejujurannya, perhatian, petunjuk dan kasih sayangnya. Yang kedua keadaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti keadaan anak kecil kepada ibunya. Yang ketiga, seperti pucatnya orang sakit. Manfaat bertawakal yaitu, mewujudkan iman, memperoleh ketenangan jiwa dan rehat hati, kesabaran, ketahanan, kemenangan dan kekokohan, akan selalu merasa cukup atas segala kebutuhan, mendatangkan berbagai manfaat dan menolak berbagai mutlarat, mewariskan cinta Allah kepada sang hamba, mewariskan kekuatan hati, keberanian, keteguhan dan menantang para musuh, memperoleh rezeki, memelihara dari kekuasaan setan, dan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Macam-macam tawakal ada 2 yaitu, tawakal kepada Allah dan tawakal kepada selain Allah. Ciri-ciri orang yang bertawakal yaitu, selalu bersyukur apabila mendapat nikmat dan bersabar jika belum atau tidak tercapai apa yang diinginkannya, tidak pernah berkeluh kesah dan gelisah, tidak meninggalkan usaha dan ikhtiar untuk mencapai sesuatu, menyerahkan dirinya atas semua keputusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan usaha dan ikhtiar secara sempurna, menerima segala ketentuan Allah dengan ridho terhadap diri dan keadaannya dan berusaha memperoleh sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Demikian pembahasan kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.